Sobat Bahasa, selamat datang di podcast Suara Nusantara, tempat kita ngobrol santai tapi bermakna tentang bahasa, bangsa, dan kebudayaan. Kembali lagi bersama aku Najla dan aku Dian. Hari ini kita akan membahas satu topik yang sebenarnya tuh sering banget kita gunakan di kehidupan sehari-hari, tapi mungkin jarang aja nih kita renungkan secara mendalam, yaitu bahasa Indonesia. Iya, benar banget ya. Bahasa Indonesia itu kan udah jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari ya, dimana kadang kita lupa kalau di balik kata-kata yang kita ucapkan itu ada sejarah yang sangat panjang, mulai dari perjuangan dan makna kebangsaannya yang kuat banget. Ya, kalau kita tarik lagi ke belakang nih, Jal, bahasa Indonesia itu punya akar yang sangat dalam. Asalnya itu dari bahasa Melayu, bahasa yang dulunya itu dipakai sebagai bahasa perdagangan antar wilayah di Nusantara sejak berabad-abad lalu. Nah, bahasa ini tuh digunakan itu karena sederhana, mudah dimengerti, dan bisa menjembatani berbagai suku dan budaya. Betul ya, dan dari bahasa Melayu ini dia mulai bertransformasi menjadi bahasa Indonesia secara resmi itu lewat dari peristiwa besar, yaitu yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, dalam ikrar itu para pemuda dari berbagai daerah dia tuh menyatakan satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, ini satu bahasa Indonesia. Bayangin nih, di masa itu Indonesia belum merdeka, tapi para pemuda itu udah sadar bahwa bahasa itu tuh bisa jadi alat pemersatu gitu. Nah, bukan cuma jadi komunikasi, tapi itu tuh juga untuk perjuangan kemerdekaan. Nah, bahasa Indonesia tuh jadi simbol identitas nasional dan juga semangat kebersamaan. Ya, dan sejak saat itu bangsa Indonesia itu udah berkembang pesat. Setelah kemerdekaan, bahasa ini kita tetapkan sebagai bahasa resmi negara dalam UUD 1945 pasal 36. Nah, jadi fungsinya itu bukan cuma sebagai simbol, melainkan juga alat administrasi, pendidikan, hukum, bahkan ke pemerintahan. Kalau kita lihat dari sisi fungsi aja, kalau bahasa Indonesia tuh punya peran yang luas banget gitu. Ada 4 fungsi utama nih yang sering disebut dalam literatur kebahasaan. Aku tahu tuh ya, yang pertama ada bahasa Indonesia sebagai lambang kebangsaan nasional, karena lewat bahasa inilah kita bisa menunjukkan identitas kita tuh sebagai warga negara Indonesia. Betul banget, Jal. Nah, sedangkan yang kedua itu tuh bahasa Indonesia tuh sebagai lambang identitas nasional, karena lewat bahasa inilah kita itu bisa menunjukkan identitas kita tuh sebagai warga negara Indonesia gitu. Oke, yang ketiga itu ada bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, semua bisa saling memahami berkat satu bahasa, itu bahasa Indonesia. Yang terakhir nih, bahasa Indonesia itu sebagai alat komunikasi antar daerah dan antar budaya. Ini penting banget nih buat negara multikultural seperti negara kita. Kalau kita lihat dalam kehidupan nyata, penggunaan bahasa Indonesia ini cenderung merefleksikan perubahan sosial loh ya. Misalnya nih di kota-kota besar, orang tuh cenderung menggunakan bahasa Indonesia tuh versi urban, kayak ada campurannya gitu loh sama bahasa daerahnya atau sama istilah-istilah asing. Iya tuh, kayak ngopi dulu deh biar vibe-nya dapet gitu, atau healing dulu deh biar kita nggak burn out gitu. Kayak semua orang tuh sekarang udah familiar sama kalimat gitu loh. Nah iya, tapi ini menarik loh, fenomena ini disebut sama kode mixing. Nah, yang mana itu merupakan pencampuran antara dua bahasa dalam satu kalimat. Nah, ini bisa menunjukkan dinamika sosial yang tapi di sisi lain juga bisa jadi tantangan buat pelestarian bahasa Indonesia yang baku. Betul banget, Jal. Nah, bahasa ini tuh kan memang fleksibel ya, tapi perlu ada batasan supaya nggak kehilangan struktur dan kaidahnya gitu loh. Karena kalau dibiarin, itu tuh bisa muncul sebuah kebiasaan menulis dan berbicara yang salah kaprah. Jadi selain sebagai alat komunikasi nih, bahasa Indonesia juga punya peran penting loh dalam dunia pendidikan. Misalnya nih dari sejak sekolah dasar kita itu udah mulai belajar membaca, menulis, berpikir itu menggunakan bahasa Indonesia. Yang mana artinya itu berarti bahasa Indonesia ini membentuk pola pikir dari bangsa kita itu sendiri. Nah, bener banget. Nah, kalau dalam ilmu linguistik tuh ada istilah bahasa membentuk pikiran. Nah,
Jadi bagaimana kita menggunakan bahasa itu tuh akan mempengaruhi cara pikir kita, cara kita melihat dunia. Nah kalau bisa kita tuh menggunakan bahasa Indonesia tuh dengan baik, seperti kita dengan baik berarti itu juga mencerminkan kalau kita tuh berpikir dengan terstruktur dan jelas gitu. Ya, selain itu bahasa Indonesia juga jadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan. Misalnya banyak sekarang buku-buku akademik yang udah diterjemahin, buku-buku asing tuh diterjemahin jadi bahasa Indonesia ya. Jangan lupa juga peran bahasa tuh dalam kebudayaannya juga sangat besar banget gitu, kayak di sastra, puisi, lagu, bahkan film-film semua itu menggunakan bahasa Indonesia untuk bisa mengekspresikan nilai-nilai, emosi dan cerita masyarakat kita gitu. Oke, tadi kita udah banyak bicara tentang bahasa Indonesia itu ya. Nah, sekarang kita masuk nih ke bagian yang paling menarik, yaitu tantangan bahasa Indonesia di era globalisasi. Tantangan yang paling nyata nih itu tuh adalah pengaruh bahasa asing, terutama tuh bahasa Inggris di dunia di dunia kerja, akademik dan digital sekarang itu tuh bahasa Inggris tuh hampir jadi sebuah keharusan gitu. Nah, akibatnya kadang orang tuh merasa bahasa Indonesia tuh kurang keren atau kurang global lah gitu. Iya benar banget, padahal justru kan dengan menguasai bahasa Indonesia sekaligus bahasa asing itu seharusnya kita bisa jadi lebih kuat gitu loh. Bukan berarti bahasa itu saling menggantikan satu sama lain, melainkan mereka itu harus saling melengkapi. Bener banget. Nah, tantangan lain tuh juga datang dari teknologi seperti AI, media sosial, dan aplikasi chatting yang membuat orang tuh terbiasa menyingkat kata, bahkan juga salah ketik atau bahkan menulis tuh tanpa ejaan yang benar, misal GPP atau BGT atau BTW, anyway gitu, apalah gitu dan sebagainya. Benar-benar. Kalau kita lihat itu kayak cuman masalah sepele ya, tapi mungkin itu bisa menyebabkan dampak yang lebih serius, misalnya seperti bisa menurunkan literasi di masyarakat kita. Betul banget, makanya tuh penting banget menanamkan kesadaran berbahasa tuh sejak dini, dimulai dari sekolah, keluarga, dan sampai ke lingkungan masyarakat. Yan, setelah ngobrol panjang tadi nih tentang bahasa Indonesia, aku jadi makin sadar loh tentang betapa pentingnya bahasa Indonesia itu. Bukan cuman alat kita buat bicara doang, tapi juga cerminan dari siapa gitu, jati diri kita. Setuju banget nih Jal, lewat bahasa Indonesia tuh kita bisa memahami sejarah, menyampaikan ilmu, membangun relasi dan mempererat persatuan. Bahasa ini tuh adalah warisan budaya yang harus kita rawat bersama gitu. Jadi buat sobat bahasa dimanapun kalian berada, yuk mulai dari hal kecil, misalnya dari bicara dan menulis dengan bahasa Indonesia yang baik, membaca karya sastra Indonesia dan bangga menggunakan bahasa kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Oke, seperti kata Presiden Soekarno dulu nih, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai bahasanya sendiri. Wah, indah banget ya kalimat itu Yan. Dan semoga obrolan kita hari ini itu bisa bikin semua pendengar itu makin cinta dan bangga sama bahasa Indonesia. Amin. Terima kasih ya sudah mendengarkan episode kali ini. Jangan lupa follow dan bagikan podcast Suara Nusantara dan nantikan episode berikutnya dengan topik-topik menarik seputar bahasa dan budaya. Sampai jumpa lagi Sobat Bahasa. Tetap semangat, tetap cinta dan tanah air dan terus lestarikan bahasa Indonesia.